Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi kabar yang cukup menarik. Kini datang dari bocoran kesepakatan kerjasama alutsista antara Indonesia Turki yang ternyata lumayan banyak nih alutsistanya bos. Bahkan kerjasama ini pun sudah terjalin, sudah terjadi kesepakatan sejak zaman Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menhan tahun lalu. Dan mungkin ada beberapa nih yang baru kita ketahui sekarang bos. Seperti diantaranya ada kesepakatan pengadaan 4 kapal perang frigat Turki, yang mana 2 unitnya nikung pesanan dari Angkatan Laut Turki. Jadi skemanya mirip dengan kapal PPA Italia kemarin. Kemudian ada kerjasama pesawat intai taktis, helikopter serang Turki, sampai dengan kerjasama pengembangan UAV Kizilelma. Nah loh, kerjasama yang mantap-mantap jos nih. Jadi ya, memang dulu Mimin pernah bahas beberapa terkait potensi kerjasama UAV gacor dari Turki ini bos. Seperti Kizilelma dan helikopter serang Turki. Tapi dulu Mimin bilangnya masih kemungkinan atau sebatas rumor. Namun ternyata hal itu pun benar-benar terjadi bos. Nah lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Mari coba kita lihat satu-satu dulu nih bosku. Oke, jadi kali ini admin kutip lagi dari akun Lembaga Kris dan mungkin kalian sudah familiar lah ya. Jadi admin nggak perlu jelasin lagi lembaga apa ini karena sudah ada beberapa kali Mimin jelasin di video-video sebelumnya. Nah, jadi baru-baru ini dikatakan ada beberapa kerjasama industri pertahanan terkait pengadaan dan modernisasi alutsista dengan Turki. Yang bahkan sudah disepakati sejak kunjungan Pak Prabowo waktu masih menjadi Menhan ke Turki pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2024 lalu. Namun sayangnya tidak disebutkan dengan jelas kutipan dokumen dari manakah ini, dari manakah sumbernya. Namun biasanya sih akun Lembaga Kris ini mengutip dari sumber-sumber resmi ataupun juga lembaga-lembaga yang terpercaya bos. Nah, jadi disebutkan ada beberapa kesepakatan nih bos. Jadi artinya yang sudah disepakati antara Turki dan Indonesia. Mulai dari yang pertama yaitu ada kesepakatan pengembangan bersama proyek jet tempur KAN generasi 5 Indonesia-Turki. Nah ini kalian sudah biasalah mendengarnya ya kan. Soalnya sudah digaungkan oleh Pak Prabowo sejak tahun 2023 lalu bos. Kemudian yang kedua lanjut ada kerjasama pengadaan 4 kapal frigat dari Turki, di mana 2 diantaranya adalah dari cadangan kapal perang frigat Angkatan Laut Turki. Nah ini termasuk kabar baru nih. Kata kuncinya ada 4 kapal frigat dari Turki dan 2 diantaranya ambil dari pesanan Angkatan Laut Turki. Artinya 2 unit baru dan 2 lainnya kontrak punya orang kita 4 bos. Jadi mirip seperti kapal PPA Italia kemarin, di mana 2 kapal PPA yang kita beli itu sudah jadi dan merupakan unit pesanan dari Angkatan Laut Italia. Nah, kini kita ngembatnya punya Turki. Yang mana katanya, 2 unit kapal ini adalah kapal yang kemarin menjadi background foto Kasal saat berkunjung ke galangan kapal Turki kemarin. Yang artinya itu kemungkinan besar adalah foto yang ini bos. 2 kapal perang yang menjadi background ini pun adalah 2 kapal perang frigat kelas Istif Turki, yaitu Izmir F516 dan İzmit F517. Jadi ini adalah frigat kelas Istif atau Istanbul Class yang sukses diluncurkan Turki pada tanggal 11 Januari 2025 kemarin bos. Ini dia sumbernya. Mantap jos. Jadi lewat jalur pintas ya kan. Indonesia nyarinya kapal perang baru nih. Tapi yang pengadaannya bisa cepat dan gak ganggu buat dari awal. Jadi diembatlah pesanan-pesanan orang lain. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penjajakan kerjasama kapal selam baik produk rancangan Turki maupun produk Jerman yang dibuat di Turki dari tipe 214. Nah, kalau penjajakan ini artinya masih dalam tahap penjajakan bos, belum deal ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kesepakatan pesawat intai taktis Ewek Peace Eagle. Jadi pesawat ini pun adalah pesawat Ewek yang berbasis dari pesawat Boeing 737 yang digunakan dan dikembangkan oleh Angkatan Udara Turki. Kemarin juga sudah beberapa kali muncul beritanya nih bos. Kemudian lanjut yang kelima ini katanya adalah kerjasama helikopter Atak T-129 dan helikopter Gokbey.
Nah, ini untuk helikopter T-129 Atak ini merupakan helikopter serang ringan hasil kolaborasi Turki dengan Agusta Westland yang kini merupakan Leonardo Italia, bos. Helikopter ini dapat dibekali dengan berbagai macam senjata, pada umumnya heli serang seperti roket, rudal anti-tank, dan Cannon 20 mm. Dengan beberapa fitur-fitur mantap seperti high agility, night operation, dan anti-gerilya. Kemudian selanjutnya adalah helikopter Gokbey. Ini merupakan helikopter angkut ringan atau multiperan berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dengan fungsi SAR, logistik, transportasi, dan juga medis. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Yang keenam, katanya adalah kerjasama UCAV Bayraktar Akinci dan juga pengembangan UCAV Kizilelma. Nah, ini yang juga lumayan mantap nih, bos. Jadi dua UAV ini merupakan drone tempur buatan perusahaan swasta Baykar Makina Turki, dan kedua-duanya adalah drone tempur intai jarak jauh alias HALE atau High Altitude Long Endurance. Dan ini pun juga sudah beberapa kali admin bahas sebelumnya ya. Kemudian kerjasama mantap selanjutnya adalah upgrade atau modernisasi untuk tank-tank tempur kita, mulai dari MBT Leopard sampai dengan tank lawas kita yaitu AMX-13, bos. Nah, jadi nggak cuma kapal perang dan jet tempur saja yang mau dibuat rasa kebab Turki ini, tapi tank-tank tempur kita juga mau dibuat rasa kebab, yang mungkin upgrade-nya akan meliputi hal-hal terkait proteksi lapis baja, sistem kendali tembak, integrasi sistem komunikasi dan komando modern, dan juga mobilitas. Dan yang terakhir adalah kerjasama pembuatan Combat Training Center Simulation, khususnya untuk Urban War. Jadi maksudnya ini adalah pembuatan pusat simulasi pelatihan tempur untuk lingkungan perkotaan atau perang kota, bos. Admin ya kurang tahu apa-apa yang mau dibuat. Tapi untuk Combat Training Center Simulation ini biasanya fitur-fiturnya akan meliputi simulasi realistik operasi militer di kota. Kemudian ada VR atau AR. Kemudian juga ada sistem senjata latihan dan analisa data taktis, dan juga biasanya penggunaan sensor dan sistem komunikasi untuk penilaian tempur. Nah, itulah dia katanya kesepakatan-kesepakatan kerjasama industri pertahanan yang disepakati pada saat kunjungan Pak Prabowo ke Turki waktu masih menjadi Menhan pada bulan Juli 2024 lalu, bos. Jadi full nih, semuanya akan mengalami Turkifikasi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.